Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwiana Nugraha dengan NIM 202508101007 dari kelas TINFC 202501. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan sistem informasi proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Bimbingan Konseling dan Penanganan Masalah Siswa. Sebelum melanjutkan ke materinya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan analisis masalah. Jadi berdasarkan hasil observasi langsung yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Cibingbin ini, saya menemukan 3 permasalahan utama yang menjadi dasar yang diperlukan oleh si informasi ini. Yang pertama yaitu pencatatan kasus masih sering dilakukan dengan cara manual yang ditulis di dalam buku. Yang kedua, data yang dicatat dengan secara manual sering rentan hilang, rusak, dan juga terselip di tumpukan dokumen lain. Yang ketiga, sulit melakukan rekapitulasi data dan pemantauan perkembangan siswa secara jangka panjang. Oke, jadi ketiga permasalahan inilah yang mendorong saya untuk merancang sebuah sistem informasi ini yang lebih terstruktur, efisien, dan juga handal. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan DVD level 0. Nah, jadi DVD level 0 ini biasa kita sebut sebagai diagram konteks. Nah, jadi di DVD level 0 ini berfungsi untuk menggambarkan batas sistem informasi secara global dan menangani data bimbingan konseling dan penanganan masalah siswa. Terdapat 2 entitas di sini. Yang pertama ada guru BK. Nah, jadi guru BK ini berperan sebagai pengguna utama dan juga bertanggung jawab menginput data kasus dan siswa serta data penanganan dan juga bukti ke dalam sistem. Nah, lalu dan juga menerima kembali informasi statistik dan laporan sebagai bahan evaluasi. Lalu di sini terdapat entitas kedua, yaitu kesiswaan. Nah, kesiswaan ini yang merupakan entitas 2 arah. Kesiswaan ini berperan sebagai pelapor yang mengirimkan data pelanggaran dan juga ke dalam sistem, sekaligus sebagai penerima output berupa laporan pelanggaran disiplin. Nah, begitupun dari alur informasinya. Jadi sistem ini menerima input dari guru BK berupa data kasus dan siswa. Data siswa serta data penanganan dan juga bukti ke dalam sistem. Lalu sistem juga menerima input dari kesiswaan berupa data pelanggaran sebagai laporan awal. Kemudian sistem mendistribusikan output berupa informasi statistik laporan kepada guru BK dan mendistribusikan laporan pelanggaran disiplin kepada kesiswaan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan DVD level 1-nya. Nah, jadi DVD level 1 ini merupakan penjabaran lebih detail dari DVD level 0 yang tujuannya itu untuk menunjukkan alur pengelolaan data secara teknis melalui subproses yang lebih terperinci. Nah, di situ terdapat 5 proses utama dalam sistem. Yang pertama, proses pertama yaitu kelola data, yang bertugas mengelola data pokok siswa dan melakukan fungsi simpan, ambil ke data store siswa. Lalu proses kedua yaitu ada kelola data pelanggaran, yang menerima input laporan pelanggaran dari entitas kesiswaan, kemudian mengelola data tersebut ke data store pelanggaran.
Proses ketiga yaitu kelola data kasus, yang mengelola detail kasus yang dilaporkan oleh guru BK dan menyimpannya ke data store kasus. Proses 4 yaitu kelola penanganan. Nah, di proses keempat ini yang mencatat tindak lanjut dan bukti penanganan kasus oleh guru BK ke data store penanganan. Dan yang terakhir yaitu ada proses 5. Nah, yaitu generate laporan dan statistik. Jadi generate laporan dan statistik ini yang menarik seluruh data dari 4 data store itu yang tadi, yaitu di situ terdapat data store-nya siswa, pelanggaran, kasus, dan penanganan untuk diolah menjadi laporan akhir. Lalu hasilnya laporan akhirnya ini kemudian didistribusikan kepada guru BK berupa informasi statistik dan kasus. Lalu dan juga kepada kesiswaan berupa output laporan disiplin. Untuk ininya seperti ini. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram IRD dengan notasi Martin. Nah, beserta diagram relasinya. Nah, jadi IRD ini bertujuan untuk memodelkan struktur data dan hubungan logis antara entitas dalam sistem secara visual. Lalu sekaligus menjadi cetak biru dasar sebelum pembuatan database fisik. Di sini terdapat 5 entitas utama dalam sistemnya. Yang pertama yaitu ada sistem kesiswaan yang berperan sebagai pengelola pelaporan dengan atribut ID kesiswaan dan nih pelaporan. Kedua, entitas pelanggaran yang mencatat detail kejadian termasuk nama saksi dan juga data terkait lainnya. Yang ketiga, keempat dan kelima ini adalah entitas siswa, kasus, dan penanganan yang sebagai entitas pendukung untuk mencatat identitas siswa, terus detail masalah, serta tindak lanjut yang diberikan. Nah, adapun logika relasinya ini menggunakan pola one to many, relasi berinteraksi. Nah, jadi ini itu digunakan antara entitas kesiswaan dan pelanggaran, di mana satu staf kesiswaan dapat mengelola banyak data pelanggaran. Hal ini ditandai dengan notasi crowfoot atau kaki ayam pada entitas pelanggaran ini. Nah, lalu sistem ini juga dirancang untuk menjaga akuntabilitas data dalam sistem pelaporan yang dilakukan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas normalisasi database. Jadi proses normalisasi ini terdiri dari 3 tahap dan saya akan menjelaskan tahap pertamanya yaitu you normalize this from. Nah, jadi UNF ini merupakan tahap awal dalam perancangan database yang mempresentasikan data mentah sebagai adanya dari sistem informasi sekolah tanpa melalui pemrosesan atau pemisahan struktur apapun. Jadi tujuan dari tahap ini itu adalah sebagai titik awal untuk mengidentifikasi seluruh atribut yang dibutuhkan sistem sebelum dilakukannya proses normalisasi untuk memperbaiki struktur datanya. Pada tahap UNF ini
Eh, terdapat 3 karakteristik utama. Pertama, data masih disajikan dalam satu tabel tanpa pemisahan entitas yang spesifik. Kedua, terdapat atribut bernilai ganda atau multi-valued atribut. Yang terakhir yaitu pada kolom jenis pelanggaran dan level masalah, di mana satu sel ini dapat memuat lebih dari satu nilai sekaligus. Ketiga, terdapat tingkat redundansi data yang sangat tinggi, karena data siswa dan detail kejadian masih berada di dalam satu struktur yang sama dan belum dipisahkan. Lalu tahap berikutnya, di sini ada first normal form atau 1NF. Jadi pada tahap ini data diatur agar memenuhi kriteria atomitas. Tujuan utamanya itu adalah untuk menghilangkan atribut bernilai ganda atau multi-valued atribut sehingga konsisten data dapat terjamin. Terdapat 2 perubahan utama pada tahap 1NF ini. Perubahan pertamanya, setiap kolom dalam tabel harus berisi nilai tunggal yang bersifat atomik, sehingga tidak ada lagi penggabungan beberapa nilai dalam satu sel seperti yang terjadi pada tahap UNF sebelumnya. Sebagai contoh, kolom jenis pelanggaran yang sebelumnya berisi terlambat, loncat pagar, kini dipecah menjadi baris terpisah dengan satu nilai masing-masing. Perubahan kedua, setiap baris data dipastikan bersifat unik dan memiliki identitas yang jelas, sehingga tidak ada lagi ambiguitas dalam membaca atau mengakses data. Dengan diterapkannya satu NF ini, struktur data menjadi lebih rapi dan juga siap diproses ke tahap normalisasi berikutnya. Lalu saya akan menjelaskan bagian second normal form. Jadi tahap ini itu bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial, yaitu kondisi di mana suatu atribut tidak bergantung sepenuhnya pada primary key tabel tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari redundansi data dan memastikan bahwa setiap atribut dalam sebuah tabel ini hanya bergantung pada primary key, tidak tabel itu sendiri. Jadi pada tahap 2NF ini data dipecah menjadi 2 entitas utama. Pertama, tabel siswa yang memiliki NIS sebagai primary key dan juga digunakan untuk menyimpan seluruh data profil siswa secara lengkap. Kedua, tabel kejadian yang menggunakan ID pelanggaran sebagai primary key dan NIS sebagai forgotten key, sehingga data pelanggaran dapat dihubungkan secara langsung ke data siswa yang bersangkutan. Dengan pemisahan ini, redundansi data ini dapat ditekan secara signifikan karena informasi profil siswa ini tidak perlu lagi diulang di setiap baris pelanggarannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan thread normal form ataupun 3NF. Nah, jadi tahap ini itu merupakan normalisasi lanjutan yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu kondisi di mana atribut non kunci bergantung pada atribut non kunci lainnya, bukan pada primary key secara langsung. Jadi pada tahap 3NF ini database ini telah dipecah menjadi 3 tabel yang dimana terdapat pelanggaran, kasus, dan juga penanganan. Nah,
Jadi setiap tabel ini hanya menyimpan data yang benar-benar bergantung pada primary key masing-masing. Nah, jadi hasil akhir dari penerapan 3NF ini itu ada struktur database yang sangat efisien, di mana redundansi data diminimalkan secara maksimal dan risiko anomali saat melakukan pembaruan maupun penghapusan data dapat dicegah sepenuhnya. Jadi database ini itu sudah optimal dan siap untuk diimplementasikan dalam sistem nyata. Lalu di sini saya mendapatkan dokumentasi saat observasi lapangan kemarin. Di sini saya wawancara kepada siswa Semancip. Terus di sini juga terdapat buku penanganan kasus siswa yang masih sering si guru BK-nya ini melakukan rekapitulasi di buku. Terus di sini ada dokumentasi bersama guru BK dan juga ada foto di ruang BK-nya tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.